Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 9 Juni 2025. Pelajaran ke-11 di triwulan yang kedua. Untuk judul hari ini adalah Ruth dan Boas. Naomi meminta agar namanya diubah menjadi Mara karena kepahitan yang telah menimpa hidupnya. Lihat Rut 1 ayat 20. Hubungan kita dengan pencipta kita telah dirusak secara permanen oleh dosa, memaksa kita ke dalam kemiskinan rohani. Prospek kita redup dan kita menghabiskan hidup kita untuk mengumpulkan apa yang kita bisa dari pinggir ladang, hidup dari sisa-sisa kegembiraan yang masih bisa ditemukan di dunia yang hancur. Tetapi itu semua berubah saat kita membuat penemuan yang luar biasa. Tuhan tidak melupakan kita. Bacalah Rut 2 ayat 5-20. Mengapa ini menjadi momen yang sangat penting dalam cerita? Menurut Anda, mengapa penemuan Naomi tentang identitas penebus mereka adalah merupakan kabar baik? Saya baca di dalam Rut 2 ayat 5-20. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memberitakan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu,
oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Naomi telah kehilangan segalanya, dan dia kemungkinan besar kembali untuk menjual tanahnya untuk melunasi utangnya sebelum mereka pindah ke Moab. Tuhan telah menyediakan di Israel bagi orang-orang yang kehilangan untuk merebut kembali warisan mereka di tanah perjanjian. Seorang kerabat dekat dapat menebus tanah itu untuk mereka. Boas bukan hanya seorang petani yang baik hati, dia adalah seorang sanak saudara. Jika Anda tidak mampu membayar utang Anda dan merebut kembali hak Anda dalam warisan Israel, seorang kerabat dekat dapat melakukannya untuk Anda. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Imamat 25 ayat 25. Penemuan bahwa Boas tidak hanya baik hati dan murah hati, tetapi juga seorang sanak saudara adalah berita terbaik. Kemiskinan di mana kedua wanita ini hidup tidak harus bertahan selamanya. Orang-orang Kristen telah lama memahami Boas sebagai tipe dari Kristus yang bukan hanya pencipta kita, tetapi memilih untuk menjadi sanak saudara kita, manusia yang nyata, daging dan darah. Salah satu alasan mengapa berulang kali dia menyebut dirinya anak manusia. Matius 12 ayat 8, Markus 8 ayat 31, Lukas 22 dan Yohanes 3 ayat 14. Terlalu banyak orang berpikir tentang Tuhan dengan kejam. Mungkin dia akan mengizinkan kita masuk surga jika kita mencentang semua kotak yang benar pada inventaris moral, tetapi dia akan melakukannya dengan enggan karena kita telah melanggar secara teknis. Gambaran Kristus yang diungkapkan dalam Boas sepenuhnya menggantikan gagasan semacam itu. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita, terlepas dari kemiskinan rohani kita yang mendalam. Dia menginginkan kita sebagai pengantinnya. Cobalah untuk membungkus pikiran Anda bukan hanya dengan Sang Pencipta yang menjadi bagian dari ciptanya sendiri, tetapi kemudian mati karenanya. Bagaimanakah seharusnya kebenaran yang mencengangkan ini mempengaruhi cara kita memandang keberadaan kita sendiri? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 9 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.